Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil evaluasi kejahatan cyber yang merupakan pelanggaran kode etik profesional sistem informasi. Baik, yang pertama, izinkan memperkenalkan diri. Saya Sugeng Ika Juliananda dengan NIM 22030200078 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia. Baik, yang pertama ada penjelasan. Di era digital yang kian terhubung, sistem informasi telah menjadi tulang punggung kehidupan modern. Sistem ini menyimpan, memproses, dan mentransmisikan data yang sensitif yang vital bagi individu, organisasi, dan bahkan negara. Namun di balik konektivitas dan kemudahan yang ditawarkan, sistem informasi juga membuka celah bagi berbagai ancaman. Salah satunya adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi, mengganggu operasional, dan memicu hilangnya kepercayaan terhadap teknologi digital. Pencurian data, malware, phishing, dan serangan denial of service atau DOS, dan berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya terus berkembang, menuntut kewaspadaan dan tindakan preventif yang proaktif. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya kejahatan cyber adalah pelanggaran kode etik profesional oleh oknum yang berkecimpung dalam bidang sistem informasi. Ketidakjujuran, pelanggaran kerahasiaan, kurangnya kompetensi, dan tidak bertanggung jawab menjadi contoh pelanggaran kode etik profesional yang seringkali menjadi akar permasalahan. Oknum yang melanggar kode etik ini memanfaatkan akses dan keahlian mereka untuk melakukan tindakan kriminal, membahayakan individu, organisasi, dan masyarakat. Baik, kita next. Selanjutnya, apa itu kejahatan cyber? Baik, kejahatan cyber atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Kejahatan ini dapat menargetkan individu, organisasi, bahkan negara, dan umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, merusak reputasi, dan mengganggu operasi. Dan juga kejahatan cyber memiliki ciri-ciri tertentu, seperti yang pertama ada melalui dunia maya, yang dimana dilakukan menggunakan komputer, smartphone, dan atau perangkat elektronik yang lainnya yang terhubung ke internet. Yang kedua, menargetkan data dan informasi. Biasanya mengincar data sensitif seperti informasi keuangan, data pribadi, atau informasi rahasia milik individu atau organisasi. Yang ketiga, ada memanfaatkan teknologi. Biasanya pelaku kejahatan cyber memanfaatkan berbagai teknologi dan teknik untuk melancarkan aksinya seperti malware, phishing, atau exploit. Yang selanjutnya, yang keempat, ada melampaui batas geografis. Kejahatan cyber bisa dilakukan dari jarak jauh, melampaui batas negara. Pelaku kejahatan cyber bisa berada di belahan dunia lain, namun bisa menyerang target di negara lain. Selanjutnya ada contoh kejahatan cyber yang pernah terjadi. Yang pertama ada pada tahun 2014, data pribadi 87 juta pengguna Sony PlayStation Network dicuri akibat serangan cyber. Dan pada tahun 2017, data pribadi 148 juta pengguna Equifax, salah satu biro kredit terbesar di Amerika Serikat, dicuri. Akibat malware dan modus yang digunakan pelaku adalah modus operandi yang dimana modus ini berupa metode karakteristik atau rutinitas kebiasaan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya ada dampak yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Yang pertama ada kerugian finansial bagi individu yang datanya dicuri untuk digunakan dalam aktivitas penipuan atau pencurian identitas. Kerusakan reputasi bagi organisasi yang mengalami kebocoran data, gangguan operasional bagi organisasi jika data yang dicuri penting untuk operasi bisnis. Selanjutnya yang kedua ada pada tahun 2016, phishing attack menargetkan pengguna PayPal, mencuri informasi login dan data keuangan mereka. Pada tahun 2017, phishing attack menargetkan pengguna Amazon mencuri informasi pembayaran dan alamat pengiriman mereka.
dampak yang ditimbulkan yaitu pencurian informasi login, data keuangan, dan informasi pribadi lainnya, kerugian finansial bagi individu yang datanya dicuri untuk digunakan dalam aktivitas penipuan. Tujuan dari phishing attack ini adalah kerusakan reputasi bagi organisasi yang menjadi target. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Berdasarkan contoh kasus dan pelanggaran kode etik profesional yang dipaparkan, terlihat bahwa kejahatan cyber umumnya terjadi akibat kesengajaan pelaku dalam menyalahgunakan akses dan keahliannya. Ketidakjujuran, pelanggaran kerahasiaan, dan kurangnya tanggung jawab menjadi faktor utama pelanggaran kode etik yang berujung pada tindak kriminal. Ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk mencegah kejahatan cyber antara lain. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi Anda selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Berhati-hatilah saat membuka email atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah membagikan informasi pribadi atau keuangan Anda secara online kepada orang yang tidak dikenal. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini, kejahatan cyber dan pelanggaran kode etik profesional sistem informasi merupakan masalah serius dengan konsekuensi luas. Penting bagi para profesional sistem informasi untuk memahami dan mematuhi kode etik profesional mereka, serta bagi organisasi untuk menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang kuat. Kerjasama antar sektor publik dan swasta, edukasi dan pelatihan tentang kode etik profesional, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan cyber menjadi langkah penting dalam memerangi kejahatan ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja dalam presentasi ini. Saya tutup dengan permisan Om Santi.